Selayaknya membuka lembaran baru, tinggal di perantauan, di sisi lain tidak lepas dari alur-alur kehidupan yang mencerminkan bagaimana manusia terus berjalan. Kadang ada paham dan rasa yang bahkan baru bisa ditemukan di setiap langkah mereka di sana. Pada segmen kali ini, para narasumber akan mendeskripsikan kata-kata yang berhubungan dengan kehidupan anak rantau menurut persepsi masing-masing dari mereka. Nah, jadi sebelumnya kan tadi kita udah saling tukar cerita nih tentang latar belakang kamu, daerah asal kamu juga. Sekarang supaya lebih menggambarkan keseharian kamu selama tinggal di kota rantau yaitu Purwokerto. Di sini kita sudah nyediain 3 kartu yang berisi kata tentang hidup sebagai anak rantau gitu. Nah, nanti tugasnya Kak Kristina adalah buat ngambil satu persatu kartu tersebut, boleh ya random aja, acak, terus ungkapkan pemikiran kamu yang ada kaitannya dengan kata pada kartu yang diambil tersebut gitu. Udah siap? Siap. Oke, siap. Ready? Ready? Oke, boleh langsung ambil satu kartunya dan nanti ditunjukin ya ke kamera. Oke? 1, 2, 3. Rumah. Berbicara tentang rumah nih ya, jadi rumah itu menurut bagi aku tuh tempat untuk aku pulang. Yang dimana rumah untuk aku tuh sendiri kayak segala privasinya aku tuh aku buka di rumah. Misal dari mulai aku curhat, mungkin mulai dari aku keluh kesahnya aku selama kuliah atau dimanapun itu, aku selalu kayak mungkin bisa cerita leluasan itu di rumah. Jadi kayak rumah tuh jadi salah satu tempat yang benar-benar nggak akan tergantikan banget sih, karena kan rumah sendiri tuh jadi salah satu juga tempat kita untuk melakukan semua hal yang perlu kita lakukan kayak gitu tanpa kita harus memikirkan yang lain. Yang namanya rumah berarti kita kayak nggak usah terlalu mikirin lagi kita kalau mau ngomong ini takutnya bocor kayak gitu, karena kan menurut kita di rumah itu tempat yang benar-benar kita memang harus jujur banget ngeluangin semua waktu kita di rumah kayak gitu. Jadi ya menurut aku rumah itu nggak ada bandingannya sama yang lain. Mungkin rumah di tempat aku sekarang di Purwokerto ini aku belum menemukan rumah yang sesungguhnya kayak gitu, karena menurut aku rumah yang sesungguhnya itu masih di tempat asalnya aku. Ya sebenarnya pasti orang tuh kan bedanya tipenya beda-beda. Ada yang dia menemukan rumahnya dia di temennya atau di mungkin di pacarnya kayak gitu, atau mungkin juga bisa di teman-teman kampus atau teman-teman luarnya kayak gitu. Tapi untuk aku sendiri, aku puji Tuhannya itu punya teman banyak banget di Purwokerto, dan aku selalu kayak apa-apa tuh butuh-butuh mereka selalu nolongin kayak gitu. Tapi aku belum bisa buat mereka tuh jadi rumah, karena aku belum sepenuhnya kayak apa-apa yang aku punya tuh nggak selalu aku ceritain ke mereka, karena kan konteksnya aku baru kenal sama mereka, dan ini pun masih baru-baru banget ya, mungkin udah 2 tahunan kenalnya, tapi kan belum bisa aku apa-apa tuh aku ceritain kayak masalah aku di kuliah, masalah aku di keluarga atau gimana pun aku belum berani cerita gitu. Karena mau gimana pun aku sebenarnya bukannya gimana ya, bukan menganggap kalau mereka belum bisa jadi rumah aku, tapi memang aku orangnya tipenya yang kayak nggak gampang untuk menaruhkan rumahnya aku ke sembarang orang. Pertama kali yang terlintas di pikiran rumah itu pasti keluarga ya. Karena bagi saya rumah itu bukan tempatnya. Kalau bahasa Inggris rumah itu bukan house tapi home gitu. Karena kemana kita kembali, tempat ternyaman kita kembali, tempat untuk cerita, tempat untuk yang paling akrab itu adalah keluarga ya. Karena rumah saya adalah keluarga saya, mau dimanapun itu tempatnya, mau kayak ya alhamdulillah bisa dapat yang bagus gitu. Tapi seandainya pun yang biasa-biasa aja, yang mau gimana-gimana, tapi kalau selama itu sama keluarga, kedua orang tua, terutama kalau bagi saya adalah adik ya, karena saya punya adik perempuan yang cukup dekat dengan saya. Ya ketika kita ditanya, ketika kita dekat dengan mereka, itu adalah rumah ternyaman bagi saya. Kalau di Tanah Rantau sendiri menemukan rumah yang benar-benar rumah, jujur sampai sekarang belum ya. Cuman karena memang saya sudah punya ada salah satu teman juga yang sama-sama di sini juga, sama-sama merantau dan punya perasaan yang sama. Jadi kayak beberapa kali sharing, jadi sudah merasakan kenyamanan. Cuman untuk keluarga yang proses keluarga yang benar-benar ada rumah buat saya di sini, itu
itu belum. Arti rumah buat aku itu bisa dibilang cukup dalam, karena rumah adalah tempat kita kembali untuk pulang, dan segala apapun ketika kita pergi jauh, entah itu ke Sabang sampai Merauke, pasti yang kita tuju adalah untuk pulang adalah rumah. Karena kayak paling penting banget segala pembelajaran yang kita dapat dalam hidup, yang pertama kita kali kenal itu adalah orang-orang rumah dan keluarga. Dan rumah itu kayak benar-benar apa ya, ibaratnya jantung dari kehidupan seseorang gitu ya menurutku, karena ya disitulah hidup semua mulai di awal dari situ gitu loh. Dan di di Purwokerto ini alhamdulillah aku udah merasa berada di rumah sendiri ya, karena banyak banget teman-teman yang welcome, terus orang-orangnya juga enak, baik-baik semua, terus mereka juga nggak jaim gitu loh, dan enak banget untuk diajak komunikasi, kemudian berdiskusi, tukar cerita dan segala macam, itu enak banget. Dan orang-orang sini tuh kayak menerima segala apapun bentuk, suku, agama, ras, budaya segala macam itu tanpa memandang itu semua gitu, kayak wah makasih banget gitu loh sama orang di sini gitu. Nggak cuma orang di sini juga gitu, terus dari orang-orang luar kota juga, mereka juga menerima gitu semua suku, budaya, agama dan segala macam itu dengan baik gitu. Dan kita tuh bisa saling tukar cerita, kemudian tukar pengalaman, budaya dan segala macam di antara teman-teman gitu loh, kayak wah keren banget sih. Satu kartu lagi di depan kakak, mungkin bisa juga untuk sekarang. Sepi. Sepi yang artinya hampa, kosong kayak gitu ya. Aku pernah di suatu ketika nih benar-benar kesepian banget. Pertama kali nyampe di Purwokerto belum kenal siapa-siapa. Bener-bener teman-teman tuh belum pada ke Purwokerto. Aku tuh bener-bener kesepian banget. Di kos itu aku nggak kenal siapa-siapa. Mau negur orang pun tapi orang pakai bahasa Jawa, aku nggak ngerti. Karena kan posisinya aku baru dari asalnya aku, yang dimana logatnya aku tuh belum kayak sekarang. Logatnya aku pertama kali tuh bener-bener parah banget sih. Bener-bener kayak orang Medan, apa-apa ngegas mulu, kayak nanya-nanya kayak, "Kak, namamu siapa?" gitu. Itu aku selalu kayak takut untuk nyapa orang kan. Jadi ujungnya aku ya diem aja lah, sebulan aku kesepian. Terus mau nelfon orang tua pun takut mengganggu mereka lagi kerja kayak gitu ya. Udah sepi banget apa-apa pun kayak tidur. Semisal memang waktu di rumah pun tidurnya sendiri, tapi sebelum tidur kan bisa cerita tuh ke mama kayak keseharian kita hari ini apa aja kayak gitu. Tapi sekarang kita enggak kayak gitu, apa-apa kayak pulang kampus pun. Dulu kan aku di sini masih semester 2 awal tuh, belum ada kegiatan kampus banyak banget sih. Jadi kayak apa-apa gabut. Kayak gabutnya aku pun bener-bener kesepian, melamun, kayak yang sepi banget. Dan suasana di sini kan beda banget sama kayak di tempat asalnya aku. Di asalnya aku tuh tangganya berisik, sedangkan di sini enggak kayak gitu ya. Bahkan aku nggak dengerin orang-orang di tetangganya kosnya aku tuh kayak ngomong, nggak pernah denger suara kayak gitu. Jadi kalau aku mau ngomong pun takutnya suara aku tuh jadi mengisi suara yang ada di kosan itu kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa nanti iya aku gaya banget, udah pendatang, songong gitu ya. Jadi aku gak berani ngomong tuh. Jadi bener-bener sebulan itu aku kesepian. Tapi itu menurut aku hampa, tempat kita jadi overthinking juga. Aku kalau kesepian tuh suka overthinking, kayak apa-apa suka nih, misalnya sebelum tidur habis nugas, habis ngelaprak ya, aku kan anaknya anak laprak banget nih. Itu kan kalau nugas tengah malam tuh jam 1, terus mikir nih, ya aku habis kuliah kemana ya, kayak apa overthinking, mana sepi banget. Itu kan mendukung banget tuh orang-orang overthinking banget tuh. Terus juga kayak nengok-nengok apa sih buku-buku yang dimana itu memang memotivasi. Terkadang pengen banget nyesuaiin sampai yang ada di buku itu, kayak kita harus semangat gini-gini, tapi aku selalu mikirin aku bisa nggak ya gitu. Jadi menurut aku sepi itu jadi suatu tempat untuk mendukung kita untuk overthinking banget kayak gitu. Makanya aku nggak sepi ya, kesepian. Mana ya? Pertama kepikiran kayak diri sendiri ya. Kayak kadang sepi itu kayak kita sendiri gitu. Tapi kayak aku jarang ya merasa kesepian. Soalnya aku jarang di kosan sendiri, sering keluar-keluar. Paling yang momen terakhir tuh waktu Lebaran Idul Adha kemarin, aku sholat Id ya, itu juga cari temen yang bener-bener nyari, terus nanya info. Itu kayak gila, warlock aja pada jauh gitu ya. Aku di situ ngerasa biasanya Lebaran pada kumpul kemana. Bahkan ada saudara-saudara yang ya lumayan jauh sih, cuman aku nggak dateng. Tapi kayak itu kayak momen kesepian. Ya udah, kalau kesepian aku ngatasin langsung putar YouTube, podcast, ya sambil makan atau apalah, pokoknya cari kegiatan supaya kesepian itu hilang.
Kalau ngerasa kayak kita selalu ada buat orang, tapi orang itu pas kita butuh tuh kok nggak ada orang, itu nggak hanya pas ngerantau ya, pas di rumah juga ya, soalnya ya pada sibuk masing-masing gitu. Pernah ngerasa kayak gitu, apalagi pas ngerantau kadang temen-temen tuh tolong ini dong, tolong ini, tapi pas mau minta tolong kayak mau minta tolong ke siapa ya, emang ntar ditolongin, itu lebih ke overthinking aja sih. Oke. Tapi kayak ya menyendiri lah ya, itu hal yang paling mungkin orang gak terlalu banyak suka mungkin ya, karena memang ada orang yang tipe yang suka sepi atau enggak, dan aku tipe orang yang tidak suka sepi. Karena kenapa? Ketika aku merasa sepi itu kayak benar-benar semua hal yang ada dalam pikiranku tuh muncul sebenarnya udah menjadi campur aduk, itu yang buat kita tuh menjadi stres gitu. Ini ada pengalaman ketika memang aku COVID kemarin kan benar-benar gak bisa keluar kemana-mana ya, dan itu benar-benar harus di kamar dan stay selama hampir 2-3 minggu di kamar gitu. Paling keluar itu hanya ke kamar mandi aja gitu, gak bisa keluar kemana-mana, dan itu yang benar-benar kayak wah bikin stres banget sih, karena udah sepi. Di kosan juga sepi ya gitu, nggak ada temanku pulang waktu itu sampai 3 minggu, kemudian emang teman-teman juga nggak bisa ketemu, nggak bisa sehat segala macam, itu kayak bener-bener stres dan kayak gak enak gitu loh. Kan aku tipe orang yang memang suka keluar-keluaran, yang nggak bisa diem di kamar kosan seharian, itu nggak bisa, pasti harus keluar, ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan gabut nggak tahu mau ngapain, harus ada kegiatan intinya di satu hari itu, dan nggak bisa sepi gitu, harus ada keramaian gitu sih. Sekarang kakak boleh nih ngambil lagi kartu yang ada di depan kakak, satu lagi. Ditunjukin ke kamera ya. Kanker atau kantong kering. Ini yang sering dialami ya, mungkin ya buat mahasiswa gitu. Mungkin kakak bisa menceritakan gimana? Oke, berbicara tentang kantong kering nih, seluruh anak kos pasti pernah ya, kena banget. Jadi aku pernah dititip bener-bener itu duitnya aku habis, bukan habis banget sih, tapi sisanya itu nggak mencukupi untuk sebulan kayak gitu. Sedangkan aku kan tipenya dikasih per bulan gitu sama orang tua. Tapi sebenarnya orang tuanya aku tuh kayak nggak memaksakan di sebulan itu harus habis. Misal kalau habis pun nanti di tanggal 20 atau berapa tuh bisa minta, sebenarnya kayak gitu. Cuma kita sebagai orang yang udah dewasa kayak minta-minta mulu, kayak aduh aku minta mulu kayak beban banget kayak gitu ya. Tapi orang tua tuh kayak ya udah minta aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi pernah aku tuh boros banget karena memang suatu keadaan aku ikut ke kepanitiaan itu sekaligus 1 bulan itu, dan itu 1 bulan itu jalan semua, dan itu kan pasti beli kaos tuh, terus bayar WP gitu kan. Tuh aku udah bayar kayak gituan, terus aku dikit-dikit juga rapatnya ke kafe kan habis tuh ya. Jadi bener-bener pun makannya jadi nggak teratur gitu, jadi kayak boros banget. Nah di suatu ketika tuh masih tanggal 15 nih, duit aku udah tinggal 100.000, sedangkan itu harus sampai tanggal 30 gitu ya. Aduh, aku muter mikir mau minta juga takut kayak gitu. Tapi sebenarnya orang tua tuh kalau minta, kita mintanya tuh nggak apa-apa, malah senang. Tapi kan kalau kita nggak minta duit kan mikir nih, anak aku di sana duitnya dari mana gitu ya. Tapi aku tetap mikir juga. Jadi aku bener-bener 100.000 itu aku habisin untuk 1 bulan tuh. Kayak bener-bener aku beli telur 50.000 cukup kali ya untuk sebulan kayak gitu. Bener-bener kayak aku mikir biar hemat 100.000 itu cukup 1 bulan kayak gitu. Ya ampun, itu aku pernah masa-masa itu, tapi cuma 2 kali sih. Karena aku belajar dari yang kesalahan aku 2 kali itu. Jadi untuk kedepannya aku nggak mau kayak gitu lagi. Berarti aku biar nggak terjadi kantong kering ini, aku di awal bulan tuh nggak boros-boros banget, nggak pergi ke Rita tuh belanja-belanja, nggak makan KFC juga. Ya sebisa mungkin normal aja makannya, seminggu mungkin kalau mau makan di luar 3 kali aja. Kalau dulu tuh pernah sampai seminggu tuh makan di luar terus, itu buat boros kayak gitu. Tapi sekarang aku udah belajar kalau aku tuh punya uang untuk 1 bulan aku habisin, berarti aku harus hemat-hemat. Apa ya, overthinking saya yang tadi saya sebutin juga, kalau paling sering ya masalah keuangan ya, udah bisa ngasih apa segala macam. Tempat tuh apalagi cukup banyak panitiaan yang ngikutin, bakal ada iuran, bakal ada ini itu. Selain itu ada beberapa kebutuhan yang memang butuh untuk dibeli. Terus apalagi kan saya punya motor yang perlu dibenahi, bukan dibenahi sih, lebih kayak dirawat gitu ya. Ada perawatan ini itu kayak lumayan bikin aduh
gimana ya gitu. Jadi kalau mau ngirit-ngirit udah diiritin juga pas di ujung, loh kok kosong gitu. Pengalaman ini tuh sampai bukan gimana ya, itu kayak kosong, terus mikir nih, kalau kosong ini mending gak makan apa gimana. Kalau gak makan ntar sakit, uangnya bakal lebih banyak keluar juga. Tapi kalau mau makan mikir-mikir lagi gitu ya. Paling mengatasinya adalah puasa. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, bahkan puasa sunnah tiap hari juga nggak ada yang ngelarang kan. Ya udah nggak apa-apa, puasa aja. Makanya sekali aja sehari itu. Ya udah, namanya keadaan kita merantau ya berjuang. Salah satu perjuangannya ini, pengeluaran yang mendadak pas waktu lagi kering adalah bensin habis sama ban motor bocor. Itu kayak ya Allah udah gak ada duit, kenapa harus kena gini gitu. Kalau ban motor bocor tuh biasanya di sini 15.000. Itu 15.000 tuh kalau tadi puasa itu bisa makan 3 hari gitu. 15.000 tuh soalnya sekali makan di sini rata-rata 5.000 tuh udah cukup lah. 5.000 untuk sekali makan. Terus harusnya bisa makan 3 hari untuk bertahan 3 hari. Gara-gara ban motor bocor itu habis itu kayak aduh. Itu paling sakit sih. Itu paling sakit. Dengar kata kanker ini awalnya aku mengira ini adalah penyakit kanker, tapi ternyata tidak. Kebanyakan adalah kantong kering ya. Ketika kantong kering itu menjadi anak rantau itu kayak benar-benar bingung harus apa, karena untuk mendapatkan biaya dari orang tua kan juga terbatas ya, nggak setiap hari kita harus, ketika uang kita habis harus minta gitu ke orang tua gitu. Jadi kayak benar-benar harus bisa memanajemen keuangan sendiri gitu ketika menjadi anak rantau, karena itu penting banget. Karena apa? Di sini tuh banyak yang menggoda. Maksudnya menggoda adalah makanannya gitu, karena aku kan tipe orang yang jarang jajan di rumah. Ketika aku dibebaskan seperti ini, aku bebas untuk membeli apapun itu kan. Kadang aku suka tergoda dengan jajanan-jajanan di sini atau ikut wisata-wisata sini, karena ini refreshing buat aku juga ya, untuk mencoba hal-hal baru juga gitu. Ketika di sini kan memang harganya murah, tapi kadang belinya tuh lebih, karena tuh pengen banget nyobain makanan-makanan yang khas di sini, kemudian mencoba makan makanan yang baru juga, terus tempat wisata-wisata yang asik-asik gitu loh di sini. Jadi kayak dari kitanya kalau misalnya memang pengen jadi kayak gitu harus bisa pintar memanage keuangan gitu. Kalau enggak ya bakal menjadi kantong kering ini gitu loh, jadi kanker gitu. Karena kalau udah menjadi kanker kadang bingung kita mau gimana. Kadang mau makan aja ya paling ke kosan temen, ngetok pintu, assalamualaikum guys, minta nasi, mau makan bawa piring doang no. Kadang kalau ada lauknya syukur, kalau nggak ada ya makan sama nasi doang gitu kan. Kalau nggak ya nyari lauk bareng-bareng lah, PT-PT rame-rame, atau ke warlock yang memang orang sini terus ke rumahnya bawa piring minta makan, alhamdulillah dikasih makan gitu kan, kalau memang rezeki gitu. Ya, tadi kan kartunya kita udah buka semua ya, dan kakak udah juga sharing banyak hal nih gitu tentang keluarga juga ya, keluarga atau rumah, kesepian, kantong kering juga kayak gitu. Sebagai penutup di segmen ini, bisa nggak sih kakak ungkapin dong perubahan apa yang telah kakak alami dalam proses pendewasaan selama tinggal di kota rantau di Purwokerto? Oke, untuk pendewasaan ya banyak banget. Ya mulai yang pertama dari pergi sendiri-sendiri. Jadi itu menurut aku jadi salah satu cara aku untuk mendewasakan diri. Jadi kebetulan aku selama di Purwokerto ini aku udah sering kemana-mana sendiri, kayak misalnya ke Surabaya udah pernah ke sendiri, ke Semarang, ke Jakarta, kayak gitu. Kebetulan itu rumah saudara semua sih. Jadi kalau memang aku lagi libur suka ke sana tapi sendiri. Jadi aku nggak pernah minta jemput kayak gitu. Jadi itu salah satu menurut aku jadi pendewasaan diri aku, karena aku nggak bergantung sama orang lain lagi. Terus juga aku yang kedua lebih suka diem kalau aku lagi kayak di tingkat emosional banget. Kalau dulu mungkin kalau aku emosi langsung aku luapin kayak apa sih ini nih, pokoknya ngomel-ngomel. Tapi di titik sekarang nih pendewasaan aku tuh kalau aku udah bener-bener capek banget dan bener-bener kesel banget tuh aku diem. Ketika aku sebelum merantau dan merantau adalah yang pertama, aku menjadi lebih bisa mandiri. Dalam artian harus kemana tuh harus sendiri dan harus mempersiapkan semua kebutuhan itu sendiri. Yang di rumah itu kadang dibantu ya sama orang tua atau ibu atau bapak yang membantu aku, misalkan mau pergi atau apa gitu dibantu. Tapi kalau sekarang tuh harus bener-bener sendiri, masak sendiri, segala macam harus belajar sendiri. Kemudian yang kedua itu manajemen waktu, karena itu penting banget. Kayak selanjutnya memanage uang, nah itu juga penting banget ya, karena
sebagai anak rantau kita harus irit-irit gitu, karena nggak bisa gitu ujuk-ujuk langsung ke orang tua minta sekian padahal kemarin tuh udah dikasih gitu loh. Kita harus benar-benar memanage keuangan tersebut dengan baik, kalau enggak ya akan merasakan tadi ya seperti kantong kering minta makanan ke temen, ke kosan yang ngetok pintu atau ke warlock gitu minta makan. Ketika kita menghadapi masalah, kalau mungkin dari saya sendiri ya, bukan tidak ingin cerita kepada orang tua ya, bukan tidak ingin cerita kepada keluarga, cuman kalau kita cerita kepada keluarga kita, itu tuh pasti membuat mereka tuh semakin memikirkan, apalagi jauh ya. Mungkin ketika kayak misalnya kita sakit aja, kalau di rumah kan bakal langsung diurusin, bakal langsung dikasih obat dan segala macam. Bahkan kadang kita kalau sakit di rumah tuh agak mikir, ini aku sakit kenapa nggak diperhatiin. Tapi kalau di rantau, ketika kita bilang sakit atau minimal batuk aja, pasti langsung ditanyain kenapa, disuruh cari obat dan segala macam. Jadi kayak untuk masalah-masalah yang ada itu kita harus bisa ngatasin sendiri. Mungkin pesan dari aku untuk teman-teman semua yang merantau, tetap semangat menjalani hidup dalam kerantauan ini, karena kita ditinju oleh kenyataan yang sangat pahit. Kita jauh dari orang keluarga, kita jauh dari orang terdekat, kemudian kita juga harus dituntut mandiri, dituntut manajemen waktu, manajemen uang. Karena apa? Karena itu untuk pembekalan kita di masa depan. Tidak apa kalian merasa seperti itu, karena di sinilah masa kita untuk belajar, untuk dididik, untuk bisa nanti ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sama atau berlebih, kita bisa menghandle permasalahan tersebut dengan pengalaman yang kita rasakan sebelumnya. Oke, aku mau share sedikit sih untuk anak-anak rantau kayak aku, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Pokoknya apapun nanti yang omong-omongan orang bilang, kita hanya punya dua tangan untuk menutup telinga. Kita nggak bisa menutup semua mulut mereka. Jadi sebisa mungkin kita tutup telinga aja. Jika ada orang yang pokoknya kayak ngerendahin kita, pokoknya ngejelek-jelekin kita, sebisa mungkin tutup telinga aja. Karena kita itu nggak bisa kayak melawan pun kita nggak bisa kayak gitu ya. Sebisa mungkin tetap semangat pun apapun yang kamu lakukan di perantauan, hadapi. Karena kamu udah memulai nih. Karena dari titik kamu pergi dari rumah, itu kamu start memulai untuk kamu pergi perantauan. Jadi kamu jangan sampai berhenti di tengah kayak gitu. Ketika kita ini ya punya masalah, ketika nanti bener-bener di dunia bebas yang tidak ada yang menolong, kita pasti bergantung pada diri kita sendiri. Selain itu, yang saya motivasi terbesar selain itu adalah ketika masalahmu seluas samudra, percayalah Tuhan itu yang punya samudra gitu. Pasti Tuhan menyiapkan jawaban, pasti Tuhan menyiapkan menyiapkan solusi yang akan menyelesaikan masalahmu. Jadi percayalah, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Sekarang tebak nih nama makanan dari yang ada di tangan kalian ini apa? A. Kelanting. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah C. Cibul.